Kalau bukan sekarang kita sungguh-sungguh, kalau bukan sekarang kita maksimalkan, kapan lagi? Belum tentu Ramadan yang akan datang itu dipergilirkan lagi oleh Allah untuk kita. Dalam meningkatkan amal ibadahnya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka jangan sampai kita tidak bersungguh-sungguh dalam menjamu tamu yang agung ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Berzakat bukan hanya sebagai sebuah kewajiban yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi ia adalah bentuk kepedulian kepada sesama. Dan tiga hal yang ada dalam agama ini sebagai sebuah trilogi, ya, maka ada pada zakat. Yang pertama adalah tinjauan akidah. Hanya orang-orang beriman yang dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berzakat. Maka zakat ini adalah panggilan iman. Dan panggilan iman ini adalah panggilan sesuatu yang bersemayam di hati. Karena iman ini adalah di hati. At-taqwa hahuna, ketakwaan itu di sini kata Rasulullah. Sehingga jawablah dengan jawaban keimanan agar tidak diakal-akali. Jawab dengan jawaban keimanan. Makanya zakat itu disebut dengan sedekah. Mengapa demikian? Karena para ulama mengatakan li'annahu alamatu sidqi imani syakhsin. Dia adalah sebagai bukti kebenaran akan klaim atau persaksian keimanannya. Jadi kalau kita mengaku ya bi annana muslimun, kami berislam, kami seorang muslim, kami seorang mukmin, tapi belum ada bukti nyatanya, maka bisa dikatakan bahwa persaksiannya masih belum tepat atau belum sempurna. Maka zakat summiyatiz zakah sadaqatan li'annahu alamatu sidqi imani syakhsi. Mengapa dia disebut sedekah? Karena dia adalah bentuk nyata atas klaim keimanan yang dia kepada Allah Jalla wa'ala. Sehingga poin pertama dari tinjauan akidah ada di dalam bab ini bahwa zakat adalah panggilan akidah. Yang kedua dari tinjauan ibadah. Ibadah yang berarti khudu' wal khusyu' wat-tadarru' wat-tadhallul sebagai bentuk ketundukan, kepasrahan, kepatuhan, konsentrasi dan rasa rendah di hadapan Allah Jalla wa Ala, maka kita buktikan bahwa zakat ini adalah bentuk ibadah kita kepada Allah. Dan itu baru tinjauan bahasa. Kalau tinjauan secara istilahi bahwa ibadah adalah kullu qawlin au fi'lin zahiran wa batinan yuhibbuhu Allah wa yardah. Setiap ucap, ya, setiap gerak, baik yang zahir maupun yang batin, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, yang Allah suka dan Allah ridha, itu ibadah. Maka kita tahu bahwa zakat berulang kali, berpuluh kali Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Dan begitu banyak penyebutan zakat dalam hadis Rasulullah SAW. Ini menandakan bahwa dia bukan ibadah yang biasa, tapi dia memiliki tingkatan yang sangat tinggi. Kemudian dari segi muamalah, bahwa kita hidup sebagai manusia bersosialisasi. Ada kaya, ada miskin, ada yang mampu, ada yang tidak mampu atau kurang mampu, ada yang kuat, ada yang lemah. Maka sudah sepatutnya mereka yang diberikan kekuatan menolong yang lemah, mereka yang diberikan kelebihan menolong yang berkekurangan, mereka yang diberikan oleh Allah kekayaan mengulurkan tangan untuk yang diuji oleh Allah dengan kemiskinan. Pantaslah kalau kemudian kita tahu bahwa tiga hal ini
ada dalam zakat. Bentuk perhatian kita kepada sesama muslim, pada saudara kita dalam zakat ini begitu besar. Maka kalau bisa dikatakan zakat, mengapa diwajibkan? Jelas sekali tadi bahwa ayat mengatakan wa'atuz zakah. Memang tidak ada kutibat alaikumuz zakah, tidak. Ya, tidak seperti itu disebutkan Allah dalam Al-Qur'an, atau furidat alaikumuz zakah, tidak juga. Tidak kita temukan ayatnya. Tapi wa'atuz zakah adalah perintah, dan tunaikanlah zakat dan keluarkanlah zakat. Ini menunjukkan bahwa perintah wal amru yaqtadil wujub, dan perintah memiliki makna wajib. Wal amru yaqtadil fawr, dan perintah segera dieksekusi. Dan hindari taswif. Apa itu taswif? Menunda-nunda. Saufa uzaki, saya akan berzakat, saya akan keluarkan zakat saya. Tidak. Tapi badiru bil a'malis salihah, bersegeralah untuk beramal saleh. Dan zakat ini adalah syariat Allah untuk umat ini agar terus terwujud dan terrealisasi apa yang dikatakan dengan makna ukhuwah. Innamal mu'minuna ikhwah. Hanya orang-orang berimanlah yang bersaudara. Di sini persaudaraan kita terlihat. Di sini persaudaraan kita tercipta. Di sini persaudaraan kita terbangun. Ya. Maka tatkala Rasulullah SAW mengutus jubatuz zakah atau su'atuz zakah, atau yang dikenal hari ini dengan istilah amiluz zakah, para amilin, Rasulullah SAW mengingatkan kepada mereka untuk memungut zakat dari orang-orang yang mampu, dari orang-orang yang kaya, dari orang-orang yang punya, dari orang-orang yang dititipkan Allah Jalla wa'ala. Ya. Wa a'limhum wa akhbirhum anallaha qad iftarada alaihimuz zakah. Kabarkan kepada mereka setelah sebelumnya, kabarkan kepada mereka, ajarkan kepada mereka tentang syahadatain, fa inhum ata'uka bidzalik, kalau mereka taat kepadamu tentang hal ini, fa akhbirhum, kabarkan kepada mereka annallaha iftarada alaihimus salawat, bahwa Allah mewajibkan salat kepada mereka. Dan kemudian setelah fa inhum ata'uka bidzalik, kalau mereka taat kepadamu tentang salat ini, fa akhbirhum annallaha iftarada alaihimuz zakah, kabarkan kepada mereka Allah mewajibkan zakat kepada mereka, tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim, diambil dari orang-orang kaya, diambil dari orang-orang yang mampu di antara mereka, wa turaddu, ya, dan dikembalikan kepada orang-orang miskin di antara mereka, kepada orang-orang fakir di antara mereka, kepada para du'afa di antara mereka, kepada para mustahiq di antara mereka. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, nampak jelaslah bagi kita bahwa zakat ini Allah yang mewajibkan, bukan apa maunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ada yang mengasumsikan bahwa ini adalah setoran wajib yang diberikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menopang hidup beliau, ya, maka kami katakan kalla, tidak benar adanya. Dan bahkan kalau ada orang berprasangka seperti itu, mirip kurang lebih dengan mereka yang akhirnya murtad dari agama Islam 3 hari setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam diwafatkan Allah Jalla wa ala. Senin 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah, Rasulullah wafat. 3 hari setelah itu, yaitu Kamis, maka ditemukan gelombang orang-orang yang murtad dari agama Islam ini, kecuali tiga tempat, Madinah, Makkah, dan Taif. Di antara sebab atau faktor kemurtadan mereka, ya, dhannuhum anna hazihi zakah, prasangka mereka bahwa zakat ini, ya, mereka keluarkan, akhrajuha lin Nabi sallallahu alaihi wasallam hinal mahya. Mereka beranggapan zakat ini dikeluarkan untuk Nabi saat Rasul sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Walakin ba'da mamatihi, tetapi setelah beliau wafat, la yukhrijunaha, mereka tidak mengeluarkannya. Ini adalah asumsi yang keliru, dan ini adalah sebuah dugaan atau prasangka yang sangat buruk. Maka dari itu, agar kita berbeda juga dengan mereka dan kita tunjukkan bentuk ketaatan kita,
zakat ini adalah panggilan Allah terhadap keimanan kita, bukti kebenaran iman kita, tunaikan zakat ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, zakat secara umum terbagi dua. Ada zakatul fitr yang berkaitan dengan zakat makanan pokok yang dikenal di bangsa kita ini dengan istilah zakat fitrah, dan satu lagi adalah zakatul amwal, yaitu zakat harta. Nanti turunannya ada di zakat harta, macam ragamnya banyak, tapi secara umum terbagi dua. Dan jemaah yang dimuliakan Allah Jalla wa Ala, zakat ini bukan hanya mampu menjaga stabilitas ukhuwah, persaudaraan, kerukunan, tapi dia diharapkan bisa mengubah para mustahik menjadi muzakki atau minimal menjadi munfiq. Karena zakat secara bahasa artinya an-nama wa ziyadah, tumbuh dan berkembang, tumbuh dan bertambah, zakat namanya. Maka dari itu, hayo, di bulan yang berkah ini, di bulan yang mulia ini, kita wujudkan bahwa kita adalah orang yang taat dengan seruan Allah Subhanahu wa taala, tak terkecuali dalam kaitannya dengan harta, yaitu zakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah." Sungguh Allah membeli dari orang beriman jiwa, raga dan harta mereka. Bagi mereka adalah surga Allah. Mari jadilah orang yang sadar zakat dan jangan pernah menunda dalam pelaksanaannya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum li sairil muslimin wal muslimat min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Syamam, setiap pertanyaan-pertanyaan yang masuk dalam kajian-kajian Gurunda Ustadz Ahmad Ridwan, insya Allah akan kita bahas dalam sesi Q&A Sapa Ustadz AR. Jazakumullah khairan katsiran kepada seluruh jamaah, dan teruslah menebar dakwah meraih jannah.